Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Wulan Mayasari Tambeng SPD MPD selaku pengampu mata kuliah dasar-dasar pemasaran. Jadi di video ini saya akan menjelaskan tutorial bagaimana cara pembuatan kue mentol. Sebelum saya menjelaskan cara pembuatannya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa saja itu pemasaran, tujuan pemasaran dan manfaat pemasaran. Jadi pemasaran itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu perusahaan dengan mempromosikan barang dan jasa atau layanan kepada produsen. Dan pemasaran juga pengiklanan, penjualan, promosi, atau pengiriman produk kepada calon konsumen atau dari perusahaan lain. Kemudian fungsi-fungsi dari pemasaran. Fungsi pemasaran terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, pengenalan produk. Pengenalan menjadi salah satu fungsi utama dari sebuah pemasaran yang dimiliki oleh suatu perusahaan sehingga produk tersebut dapat dikenali oleh calon konsumen. Kemudian yang kedua yaitu riset. Riset memungkinkan akan mendapatkan informasi yang tepat mengenai target pasar dari suatu produk. Kemudian yang ketiga itu distribusi. Dengan distribusi yang baik akan memudahkan produk dapat berpindah ke lokasi yang lebih luas untuk dipasarkan dengan menggunakan jalur darat dan air laut. Kemudian yang keempat yaitu layanan penjualan. Dalam sebuah penjualan, layanan penjualan sangat dibutuhkan. Kemudian produsen harus membantu pelanggan apabila pelanggan tersebut membeli produk dari konsumen. Kemudian jenis-jenis pemasaran. Jenis-jenis pemasaran ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu branding. Nah, di branding ini terdiri dari data atau layanan harus memiliki nama atau merek sehingga produk tersebut dapat dikenali oleh calon konsumen atau calon pembeli. Kemudian yang kedua yaitu siaran iklan. Dengan menggunakan siaran TV dalam media pemasaran adalah salah satu iklan berbayar yang paling umum. Kemudian yang ketiga yaitu multi level marketing. Pemasaran menggunakan multi level marketing adalah salah satu bentuk penjualan yang banyak melibatkan banyak orang dan mencakup penjualan produk-produknya. Kemudian yang keempat yaitu online atau internet. Internet adalah salah satu alat yang digunakan sebagai media pemasaran yang banyak peminatnya. Hampir semua orang menggunakan internet. Sehingga pasarannya adalah tujuan dari pemasaran. Tujuan pemasaran terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama yaitu memberikan informasi atau mempromosi suatu barang. Kemudian yang kedua yaitu memahami produk dan konsumen. Kemudian yang ketiga membentuk produk sesuai dengan pasar. Keempat mencapai titik impas. Kelima mencapai citra yang ingin dibentuk. Dan keenam yaitu kepuasan pelanggan. Kemudian manfaat dari pemasaran. Manfaat pemasaran terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu dapat memberi daftar alamat yang memuat nama yang berkarakteristik yang spesifik. Kemudian yang kedua yaitu dapat mengkhususkan dan menyesuaikan pesan yang sangat dibutuhkan oleh kelompok sasaran. Ketiga yaitu pemasaran langsung dapat diatur dan dapat dijangkau oleh calon konsumen pada saat yang tepat. Dan yang keempat yaitu sumber informasi. Pemasaran langsung sangat terbuka dan bersifat tinggi. Dan kelima yaitu membuat tawaran atau strategi supaya pesaing tidak dapat mengikuti produk yang produsen buat. Selanjutnya adalah hasil dari pemasaran bagi diri kita atau bagi para pelaku produsen. Jadi salah satu alasan mengapa kita harus belajar pemasaran adalah karena dengan adanya pemasaran kita dapat memenuhi kebutuhan dan perkembangan perekonomian. Dengan adanya pemasaran kita dapat merangsang ide-ide baru dan juga menghasilkan barang dan produk yang berkualitas dan berinovatif. Dan hasil pemasaran juga bisa mencukupi atau memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Kemudian jika pelanggan puas dengan produk yang digunakannya, maka produsen atau pelaku penjual akan membuat lowongan pekerjaan bagi masyarakat. Terlebih dahulu saya mengajak teman-teman di suatu tempat yaitu warung, di mana di warung tersebut kita akan mencari bahan-bahan yang perlu
dipersiapkan dalam pembuatan kue tersebut. Untuk teman-teman, kita akan mencari warung terdekat yang berada di sekitar kita untuk membeli bahan-bahan daripada kue tersebut. Baiklah teman-teman, jadi saya sudah berada di depan warung. Jadi saya akan masuk ke dalam untuk membeli bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan kue tersebut. Jadi teman-teman, kita masuk ke dalam. Bu, ada Tengah atau satu terigu terus gula merah, terus ragu. Teman-teman, kita baru saja membeli bahan-bahan yang perlu digunakan dalam pembuatan kue tersebut, yaitu ada gula merah, terigu dan ragi atau penyemang kue. Oke teman-teman, satu hal lagi yang kita beli yaitu kemasan. Biasanya kemasan ini dijual di tempat seperti Indomaret, Alfamart dan Movida. Karena Indomaret dan Movida lokasinya agak jauh teman-teman, jadi kita pergi ke Movida saja karena lokasi mobil kita ini lokasinya dekat dengan keberadaan kita. Jadi kita berada dalam Movida. Nah di Movida ini banyak sekali peralatan-peralatan yang dijual. Nah di sini di Movida ini lengkap dengan peralatan rumah tangga, peralatan. Nah di sini saya akan mencari kemasan. Nah ini teman-teman kemasannya. Jadi kemasannya ini adalah bagian terluar yang membungkus suatu produk teman-teman. Nah tujuannya ini untuk melindungi suatu produk tersebut dari cuaca, guncangan dan benturan-benturan terhadap benda lain. Kira-kira seperti itu teman-teman. Langsung saja kita menuju kasir untuk membayar kemasan tersebut. Pada pagi hari ini saya akan memperkenalkan tutorial bagaimana cara pembuatan kue mentol tersebut dengan bahan sederhana dan ekonomis. Jadi bahan-bahan yang dibutuhkan itu yang pertama ragi secukupnya, kemudian terigu setengah kilo, kemudian gula merah secukupnya, dan pandan pasta atau pewarna dari kue, dan perisa atau pengharum dari kue. Kemudian alat-alat yang dibutuhkan teman-teman yang pertama yaitu kemasan. Nah kemasan ini tujuannya untuk melindungi suatu produk dari cuaca dan guncangan terhadap benda-benda lain. Kemudian yang kedua yaitu wadah pencetak dari kue tersebut. Baiklah teman-teman, langsung saja pada tutorial pembuatan kue mentol. Yang pertama yaitu ragi. Kita larutkan dalam suatu wadah, yaitu ada di sini. Ragi atau pengembang kue tersebut sudah larut, maka kita campurkan dengan bahan yang kedua yaitu terigu. Seperti ini ya teman-teman. Seterusnya kita campurkan sampai benar-benar tercampur.
Kemudian kita beri sedikit bahan pewarna, yaitu pandan pasta ya teman-teman. Kita berikan saja secukupnya. Kemudian kita aduk kembali. Kita tambahkan sedikit air. Kemudian kita aduk. Jadi teman-teman, pandan pasta ini sebagai bahan ketiga, sebagai pewarna daripada kue tersebut. Jadi teman-teman, kita aduk sampai ketiga bahan ini tercampur dengan sempurna ya teman-teman. Jadi jika semua bahannya sudah tercampur rata, kemudian kita letakkan di dalam suatu wadah atau cetakan. Begini ya teman-teman contohnya. Semoga ide bisnis ini akan menjadi sebuah inspirasi bagi teman-teman yang ingin berjualan. Kemudian teman-teman, kita biarkan selama 30 menit untuk menunggu kue mentol tersebut mengembang. A few moments later. Nah, jadi teman-teman, adonan yang kita biarkan di dalam cetakan selama 30 menit sudah mengembang. Selanjutnya kita akan merebus adonan tersebut. Let's go. Selama 20 menit. Kita rebus ya, selama 20 menit. Teman-teman, sembari menunggu adonan tadi matang, kita ambil bahan keempat yaitu gula merah. Nah, jadi gula merah ini kita larutkan dengan cara mengaduknya. Ini contohnya teman-teman, gula merah yang sementara saya larutkan ini. Jadi kita aduk sampai rata ya teman-teman. Jadi ini akan digunakan dalam sebagai pelapis dari kue. Nah, gula merah ini akan kita letakkan di dalam kue tersebut setelah kita belah kue tersebut. A few moments later. Teman, adonan yang saya rebus selama kurang lebih dari 20 menit sudah matang ya teman-teman. Jadi cara melihat adonan tersebut sudah matang, sudah mengembang begini. Jadi teman-teman, baik di rumah atau di mana saja berada, bisa melihat kue tersebut sudah matang. Nah, contohnya sudah mengembang begini. Kemudian kita akan mengangkatnya teman-teman. Nah teman-teman, ketika sudah matang, biarkan selama beberapa menit. Tujuannya ini untuk mendinginkan kue tersebut dari cetakan. A few moments later. Nah, ketika sudah dingin adonannya teman-teman, saatnya kita akan memotongnya. Nah, cara memotongnya ini teman-teman, kita potong menjadi 3 bagian.
Nah seperti ini teman-teman cara memotongnya. Kemudian teman-teman kita potong dalam bentuk persegi ya. Kita sesuaikan dengan kemasan. Sudah terpotong begini teman-teman. Kita ambil salah satu adonan, kemudian kita belah. Nah, cara membelahnya teman-teman sampai di pertengahannya saja. Kemudian kita ambil sedikit gula merah yang kita larutkan tadi. Kemudian kita masukkan ke dalam kue tersebut. Seperti ini ya teman-teman. Seperti ini ya teman-teman. Nah, begini teman-teman cara memasukkannya. Nah, sudah jadi ya teman-teman kue mentonnya. Jadi teman-teman, jika kita ingin membuat suatu produk, alangkah lebih baiknya kita akan membuat label. Mengapa kita membuat label? Karena dengan tujuan untuk membuat label ini teman-teman, agar calon konsumen tertarik dengan produk yang kita tawarkan. Contohnya seperti ini teman-teman. Ini adalah salah satu label yang saya buat. Jadi tujuannya ini agar calon konsumen tertarik dengan produk yang kita dan teman-teman dan bisa mengenali produk kita dengan baik. Selanjutnya kita akan memasukkan produk ini atau kue ini ke dalam kemasan. Nah tujuannya ini teman-teman agar produk tersebut terlindung dari cuaca, guncangan atau benturan-benturan terhadap benda-benda lain teman-teman. Langsung ya teman-teman saya masukkan ke dalam kemasan tersebut. Kemudian saya tambahkan dengan label ini teman-teman agar calon konsumen dapat mengetahui produk tersebut dengan baik. Nah, begini contohnya teman-teman. Begini contohnya teman-teman. Kemudian saya akan menjualnya ke calon-calon konsumen. Cara untuk menawarkan suatu produk bukanlah suatu hal yang mudah. Mengapa saya mengatakan seperti itu? Karena seperti yang telah kita ketahui bersama, jika kita ingin konsumen membeli produk kita, maka kita harus meyakini konsumen terlebih dahulu untuk membeli produk kita. Biasanya cara ini sering kita dengar dengan sebutan atau kata dengan istilah promosi. Arti kata dari promosi adalah menawarkan barang dan jasa kepada calon konsumen dengan sebutan gratis atau diskon. Selain itu teman-teman, kita harus percaya diri ketika berbicara dengan konsumen. Hal ini bisa membantu kita ketika kita sedang berhadapan dengan calon konsumen teman-teman. Kemudian kita harus menggunakan kata-kata yang dapat mempengaruhi konsumen, kemudian memberikan gambaran agar calon konsumen dapat mengetahui produk kita dengan baik. Baiklah teman-teman, langsung saja saya akan mempromosikan dan menawarkan produk saya ini kepada calon konsumen. Let's go. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Mohon maaf Bu, jadi saya ingin menawarkan produk saya ini. Jadi produk ini biasanya digunakan oleh masyarakat Gorontalo pada saat berbuka puasa. Jadi ini produk terbaru Pimento. Lu mau beli? Berapa harganya? Jadi harganya ini satu kemasan itu 2.000. Tapi kalau ibu mau beli 5.000 saya kasih 3. Ibu mau beli 5.000? Iya. Oh iya, di sini tadi. Apa dua?
Makasih Bu. Ya, sama-sama. Selamat sore Kak. Jadi tujuan saya ke sini yaitu ini mempromosikan produk saya ini, yaitu Gomentol. Gomentol ini adalah salah satu jenis kue yang berasal dari Gorontalo dan biasanya ini disajikan setelah berbuka puasa. Kamu beli? Kalau satu berapa? Jadi kalau satu kemasan itu biasanya 2.000. Tapi kalau Kak mau beli 5.000, saya kasih 3. Oh, kalau saya beli 10.000. Oh, berarti saya kasih bonus 1 ya, gratis 1. Iya. Makasih Kak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Selamat sore. Mohon maaf mengganggu waktunya Kak. Jadi tujuan saya ke sini ingin promosikan produk saya ini. Produk ini adalah salah satu produk yang berasal dari Gorontalo atau dikenal dengan Gomentol. Gomentol ini biasanya disajikan oleh masyarakat Gorontalo saat berbuka puasa. Kamu mau beli? Barang satu ini. Jadi satu ini Kak, satu kemasan ini 2.000. Jika Kak ingin menjadi 5.000, maka saya akan bisa kemasan. Oh, sama apa ini? Sama ini. Oh ini Kak. 5.000 ya? Iya Kak. Sabar, sabar. Kita ingin mempromosikan dan menawarkan suatu produk kepada calon konsumen, bukan saja dengan cara mempromosikannya dengan bertatap muka seperti yang saya lakukan barusan teman-teman, tetapi bisa juga dengan cara melalui media bercetak atau media elektronik. Contohnya seperti jual beli online dan membuat akun FB sehingga kita sebagai calon produsen bisa mempromosikannya kepada calon konsumen dengan baik. Kira-kira seperti itu. Jadi teman-teman, modal yang saya keluarkan untuk membeli bahan-bahan daripada Gomentol tersebut adalah 35.000 dengan masing-masing harga dari setiap bahannya, itu gula merah 9.000, ragi atau pengembang kue 4.000, panen pasta 5.000, dan terigu 1 kilo 8.000, dan kemasan 9.000 teman-teman. Nah totalnya adalah sebesar 35.000. Dalam pembuatan Gomentol tersebut teman-teman, saya hanya membuat untuk ukuran yang setengah kilo. Yang kilo di sini adalah hanya bisa menjadi 16 porsi atau 16 kemasan teman-teman. Kemudian aku terjual dengan satu porsi yaitu 2.000. Bagi calon konsumen yang ingin membeli Gomentol tersebut dengan harga beli 5.000, saya berikan 3 porsi atau 3 kemasan. Dan jika saya membuat untuk ukuran yang 1 kilo teman-teman, ukuran 1 kilo bisa menjadi 32 porsi atau 32 kemasan, dan laku terjual dengan harga beli 47.000. Nah teman-teman, untuk mencari keuntungan daripada pembuatan Gomentol tersebut, yaitu harga beli dikurang dengan harga jual. Harga beli di sini atau modal di sini adalah 35 dan harga jual 47, maka sini adalah 12.000. Jika harga beli dikurang dengan harga jual, maka hasilnya adalah 12.000 teman-teman. Jadi total keuntungan saya pada pembuatan Gomentol tersebut adalah 12.000. Nah teman-teman, semoga ide bisnis ini akan menjadi sebuah inspirasi bagi teman-teman yang ingin berjualan. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Apabila di dalam penyampaian tutorial pembuatan Gomentol tersebut ada kesalahan kata, saya hanyalah manusia biasa yang tidak pernah luput dari kesalahan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, semakin sebat perjuangan akan semakin indah mencapai kemenangan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.